Ya karena gue lihat banyak yang suka sama cerita manga ini, jadi kali ini gue bakal lanjutin alur manga Jisei Gyakuten untuk part 5-nya, atau lebih tepatnya pada chapter 4-nya cuy. So sebelum lanjut pastiin buat like dan ikutin channel ini dulu ya cuy, biar lu nggak ketinggalan kalau gue upload video lagi. Nah gak usah pakai lama lagi, kuy kita langsung ke alur mangganya. Ataku no Jidaiga Haji Marze. Naik nyali layar biar dunia tahu kita wibu bangga penuh warna tanpa malu. Musik berdenyut anime di hati kita. In Anime Kingdom, rumah para legenda. Selanjutnya kita diperlihatkan para guru termasuk Takayanagi Sensei dan kepala sekolah yang sedang berdiskusi perihal Eiji di ruang rapat cuy. Ya, di sini kelihatan kalau para guru terlihat cemas gitu cuy. Dan selanjutnya kita dilihatin juga kalau kepala sekolahnya ini tanpa basa-basi langsung menundukkan kepalanya gitu cuy. Dan dengan tulus ngucapin terima kasih ke Takayanagi Sensei. Ya, alasannya karena sudah melaporkan masalah pembulian Eiji gitu. Ya, yang intinya di sini kepala sekolah dan para guru itu sadar kalau pembulian ke siswa itu bukan masalah yang sepele dan harus segera dihentikan gitu. Dan bahkan karena saking khawatirnya, salah satu guru sampai ngehubungin ibu Eiji buat mastiin kalau apakah si Eiji ini sudah sampai dan baik-baik saja gitu cuy. Ya, di sini si guru nggak ngelaporin kalau Eiji itu lagi bolos sekolah karena dibully cuy. Dan setelah mastiin Eiji baik-baik saja, kepala sekolah dengan suara tegas bilang ke para guru kalau keselamatan Eiji harus menjadi prioritas yang utama untuk saat ini. Karena kalau sampai Eiji mutusin buat berhenti atau keluar dari sekolah, maka usaha mereka untuk menjaga dan mendidik siswanya akan sia-sia cuy. Ya, di sini gue bener-bener respect banget sih sama guru-gurunya. Sementara itu di sisi lain teman-teman Kondo dengan panik melapor ke Kondo kalau mereka mencoret-coret meja Eiji. Dan sekarang Takayanagi Sensei mulai menyelidiki siapa pelaku pembuli Eiji cuy. Dan Kondo yang mendengar itu cuma santai dan mikir kalau itu bukan masalah besar gitu. Karena ya ayahnya pasti bisa ngatasin kalau dia nanti kena masalah. Ya biasalah, anak pejabat emang beda sih ya. Dan karena kedua temannya tadi terus dicuekin sama si Kondo, mereka pun ngebujuk gitu cuy dan bilang jangan bersikap dingin begitu karena semua yang kami lakukan terhadap Eiji itu demi membantumu. Ya singkatnya mereka ini penjilat Kondo sih. Tapi di sini Kondo mandang mereka dengan muka datarnya cuy, dan dengan nada dingin dia menjawab kapan aku pernah minta tolong ke kalian. Ya hal itu bikin dua penjilat ini jadi shock gitu cuy. Dan Kondo ngelanjutin kalau dia itu cuma curhat doang, tapi mereka malah salah paham dan menyebarkannya. Ditambah lagi mereka sampai merusak properti sekolah gitu. Ya intinya di sini si Kondo ini kayak lagi mutar balikan fakta gitu cuy. Dan lanjut Kondo ngasih saran ke mereka cuy untuk pura-pura tidak tahu apa-apa gitu. Karena buktinya juga belum ditemukan. Dan kalau mereka tak menuruti sarannya, dapat dipastikan mereka berdua bakalan hancur. Nah di sisi lain Eiji telah sampai ke rumahnya cuy dan disambut dengan ceria oleh ibunya. Di sini Eiji beralasan ke ibunya kalau dia sedang tidak enak badan cuy, makanya dia pulang lebih awal. Selain itu dia juga bertemu adik kelas di perjalanan dan mutusin buat ngajak dia makan siang gitu. Dan ibunya cuma tersenyum jahil dan bilang kalau dia akan segera menyiapkan makan siang untuk Eiji dan adik kelasnya itu cuy. Ya karena sudah diperbolehkan, Eiji pun manggil Ai yang sedari tadi bersembunyi di depan pintu. Dan perlahan Ai masuk ke rumah Eiji cuy. Sambil malu-malu dia memperkenalkan dirinya, yang seketika bikin ibu dan kakak Eiji auto mematung karena kecantikan si Ai ini. Bahkan ibu Eiji bergumam cuy kalau dia nggak nyangka Eiji membawa wanita secantik ini ke rumah. Ya singkatnya di sini Ai benar-benar diterima dan disambut hangat gitu cuy sama keluarga Eiji. Oh ya, gue ingetin kembali kalau rumah Eiji ini sebuah restoran ya cuy. Jadi alasan Eiji ngajak Ai ke rumahnya itu karena di sana tersedia banyak jenis makanan gitu. Ya lanjut, di sini mata Ai berbinar cuy melihat daftar makanan yang ada di papan menu. Dan Eiji rekomendasiin menu andalan keluarga mereka yaitu nasi kari. Dan setelah memesan, Eiji kembali ke ruangan mereka sambil basa-basi dia ngomong ke Ai
Maaf karena ruangannya sempit, karena ini adalah ruang istirahat kakak dan ibuku. Lalu Ai jawab kalau ruangan ini jauh lebih baik dibandingkan apartemen miliknya coy. Selain itu di sini suasananya terasa hangat dan rukun gitu. Ya singkatnya tak berselang lama Ibu Eji datang sambil membawakan nasi garingnya dan nawarin Ai kalau setelah makan dia boleh minta kopi atau teh coy. Dan Ai ngejawab kalau dia mau teh karena dia suka dengan teh hitam gitu. Ya dan itu membuat Ibu Ai makin senang coy karena tahu kesukaan calon menantunya ini. Dan akhirnya setelah Ibu Eji pergi, Eji dan Ai pun lanjut makan bersama coy. Nah di sini ia menyantap makanannya dengan lahap gitu, sementara Eji berpikir kalau betapa anehnya ini. Padahal tadi dia baru saja ingin bundir gitu. Sekarang dia dengan bahagia makan bersama gadis tercantik di sekolahnya. Nah di sini Ai ngomong coy kalau semua makanannya itu terasa lezat. Terlebih lagi sup tonkatsu ini. Dan Eji dengan bangga menjawab coy kalau resep itu dibuat oleh almarhum ayahnya gitu. Dan itu membuat dia bangga dengan ayahnya. Dengar itu Ai pun ngomong coy kalau ayah Eji itu pasti adalah pria yang baik. Dan dia merasa senang bisa menikmati sup selezat ini. Ya itu benar-benar membuat Eji senang coy. Sampai tiba-tiba Ai bertanya hal yang membuat suasananya berubah coy. Apakah boleh aku tetap hidup? Ya selama ini aku terus-menerus merasa tertekan. Sampai akhirnya aku memantapkan hati untuk mengakhiri hidupku. Akan tetapi kau datang dan menyelamatkanku tanpa memperdulikan nyawamu sendiri. Bahkan aku bisa merasakan makanan seenak ini. Dan sekarang rasanya aku mulai merasa goyah, kata Ai sambil meneteskan air matanya coy. Lalu dengan serius Eji menjawab, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Bahkan mungkin perkataanku ini bisa menyinggungmu. Akan tetapi dengan adanya dirimu di sana aku jadi terselamatkan. Karena aku sungguh berharap kau tetap melanjutkan hidupmu. Ya itu membuat Ai menangis jadi-jadinya karena terharu cuy. Dan Eji yang melihat gadis yang selalu tegar ini menangis, ia merasa seolah baru saja melihat wujud sebenarnya dari sosok Ichijo Ai. Dan ya chapter 4 pun berakhir. So gimana menurut lu chapter kali ini cuy? Ya kalau kata gua sih lumayan full gula ya. Bahkan mungkin ada yang bakalan ngomong ini my kisah gitu. Cuma ya pendapatku sih agak rada-rada kurang gitu kalau nggak ada Miyuki-nya cuy. Ya entah kenapa gue ngerasa seru kalau ada momen si Miyuki. Dan untuk chapter selanjutnya kita akan diliatin karakter-karakter yang mendukung Eiji di sekolah cuy. Serta Miyuki yang berusaha meminta maaf ke Eiji gitu. Ya ini momen yang menarik sih bagi gue. So kalau mau lanjut guys komen lanjut di bawah ya. Dan pastiin buat subscribe atau follow Anime Kingdom ID buat pembahasan alur menarik lainnya. So gua Aniki dari Anime Kingdom. Sugino Dogade Mata Aimasho.